Reliable, trusted, and up to. Halo Hunters, welcome back di podcast Magang Update, podcast yang paling reliable, trusted, and up to date. Balik lagi nih, di sini bersama aku Indra Arya as a Business and Partnership Development Intern at Magang Update yang akan menjadi podcaster pada episode kali ini nih. Di episode kali ini, kita akan membahas suatu permasalahan yang saat ini sedang banyak dihadapi mahasiswa atau para hunters yang sedang mendengarkan mungkin ya, yang sebenarnya menyebabkan kefomoan nih. Nah, ada yang bisa nebak nggak mungkin dari hunters sekalian? Aku kasih waktu deh beberapa detik. Oke, aku kunci ya jawabannya. Oke, kita sebenarnya akan membahas seputar dunia magang, teman-teman. Tapi kali ini kita akan membahas bagaimana sih magang itu dapat membuat suatu perubahan dalam diri kita atau kehidupan kita. Nah, bersama salah satu alumni MSIB Batch yang keempat, yang saat ini juga merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, yaitu ada Kak Nabila Anastasia, everyone. Hai Kak Nabila. Halo teman-teman. Hai, gimana kabarnya Kak Nabila? Alhamdulillah baik. Gimana nih kalau Kak Indra sendiri? Baik banget, dan tentunya sangat excited banget karena malam ini juga sangat relate ya mungkin ya bagi kita para mahasiswa nih. Nah, oke Bila, sebelum kita membahas topik yang sangat seru kali ini ya, mungkin boleh dong Kak Nabila sendiri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ke para hunters. Sebenarnya siapa sosok yang akan berbincang di podcast kali ini? Boleh Kak? Hai Hunters, kenalin nama aku Nabila Anastasia. Teman-teman boleh panggil aku Kak Nabila. Aku dari jurusan S1 Desain Komunikasi Visual di Telkom University. Halo Kak Nabila, salam kenal. Wow, sangat excited banget karena kita bakal banyak berbincang nih nantinya di beberapa menit ini bersama Kak Nabila. Tapi kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sibuk kan ya? Kayaknya kurang lebih sama nih sibuknya kayak Kak Indra. Jadi kalau sekarang tuh sibuknya sih yang pertama mempersiapkan diri ya untuk menyambut semester baru nih. Terus ada juga kesibukan di organisasi. Kebetulan aku tergabung sebagai salah satu anggota di marketing crew Telkom University. Jadi emang sekarang lagi sedang penugasan, apalagi sekarang lagi marak-marak nih buat seleksi masuk mahasiswa baru ya, Kak Indra. Jadi benar-benar lagi banyak kerjaan sih di situ. Yes, wow, produktif banget ya, walaupun kayaknya dengar-dengar sekarang udah vakum atau sudah X dari MSIB Batch 4, tapi ternyata masih ada aja nih aktivitas atau kegiatannya Kak Nabila. So Kak, jadi kita kan kali ini akan membahas seputar how internship change our life ya. Dan di mana secara spesifik kita akan membahas tentang MSIB itu sendiri gitu kan, program MSIB. Nah, boleh mungkin Kak diceritain awal mula ikut magang tuh sebenarnya dari Kak Nabila sendiri tuh kapan sih gitu? Atau memang ini yang jadi magang pertamanya Kak Nabila atau sebelumnya ada lagi? Oke, baik. Paling aku mau cerita sedikit nih ke teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya dari aku sendiri udah mencoba untuk ikut magang sejak tahun 2019 deh kalau nggak salah. Waktu itu kebetulan aku sedang tidak ada kegiatan karena udah lulus SMA dan posisinya aku udah keterima di Telkom University, jadi udah cukup aman posisinya. Jadi daripada aku gabut, akhirnya aku mikir kira-kira aku bisa mengisi kegiatan aku dengan apa ya gitu. Berhubung nanti kuliah juga bakal banyak menghabiskan biaya, terutama desain komunikasi visual nih, tugasnya lumayan mahal-mahal nih peralatannya gitu. Akhirnya aku iseng sih buat daftar magang, dan waktu itu akhirnya magang di salah satu tempat kursus bahasa Inggris dan bahasa asing di kota aku. Sekitar 5 bulan, dan setelah dari itu aku keluar karena udah mau masuk kuliah gitu sih. Nah, hal itu berlanjut ketika udah masuk di semester 5 kalau nggak salah. Waktu itu aku sendiri
merasa gimana ya, aku tuh anak DKV ya, cuman aku sendiri portofolionya nggak ada, cuman ada tugas-tugas gitu. Dan misalkan itu untuk, aku lumayan memikirkan karir aku waktu itu, apalagi teman-teman di semester 5 ya, lumayan ketar-ketir nih gitu. Aduh, aku nanti bisa kerja gak ya gitu. Aku kuliah mulu gitu loh. Terus ya udah akhirnya aku coba deh dari cara aku gimana ya, aku kuliah capek-capek tapi masa nggak ada hasil yang aku dapetin dari sini gitu. Akhirnya iseng lah aku juga nyoba cari magang di semester 5. Dan alhamdulillah aku tuh keterima magang di Bandung Technopark yang emang kebetulan juga tempatnya di dekat kampus aku gitu. Nah, tapi waktu itu sebenarnya bukan magang sih, itu jatuhnya freelance designer. Jadi aku di-hire selama seminggu untuk ngedesain sosmed design. Terus setelah dari itu langsung turun fee-nya dan ya udah kontraknya selesai gitu. Nah tapi aku nggak berhenti di situ gitu, kayak gimana ya, aku ngerasanya kayak sama nih sama teman-teman, misalnya udah ngikutin satu kegiatan terus ngerasa kayak aduh nggak cukup nih hanya satu gitu, pengen deh nyoba yang lain, kira-kira bisa nggak ya gitu. Nah berangkat dari rasa penasaran itu tuh akhirnya aku mencoba kesempatan di tempat lain gitu. Nah aku salah satu cara aku sih ya dengan masuk marketing crew tadi gitu. Jadi di marketing crew aku bener-bener keluarin semua potensial aku dalam pekerjaan yang ada di marketing crew, dan alhamdulillah itu juga bisa membangun portofolio aku gitu. Sampai pada akhirnya Kementerian Pendidikan kita tuh membuka ini ya, program Kampus Merdeka, dan emang aku dari dulu tuh kepo Kampus Merdeka ini kayak gimana sih programnya gitu. Dan kebetulan juga itu tuh udah semester 6 ya. Aku ngerasa kayak aku coba aja kali ya gitu, sekali-sekali Kampus Merdeka, worth it gak ya? Tapi lumayan riskan sih kalau misalnya mau nyoba, tapi aku kayak ya udahlah cobain aja gitu, kayak kalau belum coba belum tahu. Dan akhirnya aku cobalah untuk daftar ke MSIB tadi gitu. Itu sih Oke, Kak. wow, journey-nya panjang banget. Berarti memang udah punya prinsip untuk internship itu dari awal kuliah bahkan ya. Jadi memang kemarin pas pandemi-pandeminya gitu kan, pas mau masuk kuliah pun udah mencoba untuk magang di daerahnya Kanabila sendiri gitu. Akhirnya di Bandung pun itu udah mulai terbiasa dengan magang atau internship ini. Menarik, udah punya persiapan ya berarti dari awal. Dan tadi reason-reasonnya juga menarik sekali, memang karena pengen sesuatu yang baru, mencoba hal baru, dan pengen keluar nih dari zona nyaman kita mungkin sebagai mahasiswa yang cuma kita belajar secara teoritis. Nah implementasinya ini lewat internship itu. Oke. Nah sekarang aku mau tanya Kak, kan tadi Kakak udah nyinggung dikit nih soal MSIB itu di akhir gitu kan, program MSIB. Boleh nggak sih ceritain sebenarnya MSIB yang kita udah mention di poster kita itu sebenarnya program kayak gimana sih? Apa sih MSIB itu? Oke, baik. Jadi kita perlu ketahui sebelumnya ya, MSIB itu magang dan studi independen bersertifikat. Salah satu program dari Kampus Merdeka di mana mahasiswa yang berada di semester 5 ke atas boleh mengambil program tersebut, baik magang atau studi independen. Nah, di sini tuh aku kenapa kebetulan waktu itu aku nggak daftarnya bukan cuma magang sih, aku juga daftar studi independen karena kalau aku sendiri butuh sertifikasi untuk UI UX. Nah, dan kebetulan di semester 5 kemarin aku emang belum mempelajari itu di kampus. Nah, tapi emang qadarullah emang keterimanya di magang, jadi akhirnya ya udah coba di magang dulu di semester 6 kemarin. Nah, untuk MSIB sendiri ini sebenarnya lumayan menggiurkan ya buat teman-teman yang ingin mencari batu loncatan nih untuk memulai karir kerja selama, apalagi ini masih mahasiswa ya. Menurut aku pribadi, sebagai mahasiswa itu lumayan privilege buat kita, karena kalau kita misalnya kerja dan buat kesalahan, kita masih bisa dimaafkan dengan ibarat kata kita tuh masih belajar untuk menjadi seorang profesional gitu, dibanding ketika kita mencari pengalaman kerja ketika setelah lulus gitu, kita akan udah dituntut sebagai profesional gitu. Mumpung sekarang masih mahasiswa nih, masih belajar gitu. Jadi coba beberapa tantangan-tantangan yang kiranya bisa membuat kita belajar sampai bisa jadi seorang profesional, seorang praktisi dalam bidang kita masing-masing. Nah, salah satu cara itu lewat magang ini sih.
gitu. Oke, berarti MSIB itu intinya adalah suatu magang yang disediakan oleh pemerintah, yang dimana memang ini tuh untuk mengembangkan skill yang tidak didapatkan seorang mahasiswa itu di perkuliahan ya, mungkin skill profesionalnya gitu ya. Nah, dan dengan adanya program ini sendiri itu membantu juga mahasiswa menjadi batu loncatannya atau milestone-nya gitu dalam dunia profesional atau karir. Menarik, menarik. Kita akan bahas lebih dalam lagi nih. Sekarang kita bakal bahas gimana sih sebenarnya alur daftarnya gitu sehingga dari awal sampai mungkin akhirnya Kak Bila kemarin itu keterima sebagai internship di MSIB, apalagi Halodoc ya. Nah, internshipnya. Nah, boleh deh ceritain nggak alurnya gimana sih gitu? Kan pasti pada kepo hunters yang di sini. Oke, kalau untuk alurnya sendiri kurang lebih sama ya dengan teman-teman lain yang dari kampus lain di Indonesia. Tapi intinya dari kita sendiri harus buat akun dulu ya lewat website resmi Kampus Merdeka menggunakan akun email kita. Tapi aku saranin jangan pakai akun email sekolah ya, pakai akun email pribadi. Nah, kemudian lengkapi datanya, terus berkasnya. Kalau berkasnya sih seperti ada SPTJM, ada surat rekomendasi, terus ada juga surat pengantar magang kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh ada 3 surat seingat aku. Nah, kalau udah terpenuhi nih dokumen-dokumen tadi dan biodata kita juga udah diisi semuanya, boleh tuh kita langsung daftar. Jadi pokoknya kalau saran aku sih ketika mendaftar, ketika ada yang buka langsung apply aja gitu. Pokoknya ambil kesempatan sebanyak mungkin untuk memperbesar peluang buat teman-teman. Itu sih dari aku. Oh ya, sama juga kalau misalnya nih dari teman-teman, kayak aku belajar dari kesalahan aku sebelumnya, jadi sebenarnya aku sendiri tuh lumayan gawat ya posisinya karena waktu itu telat minta surat dan MSIB itu udah mau tutup gitu. Dan akhirnya perusahaan mitra yang buka itu tinggal sedikit. Aku tuh jadi kayak, aduh bisa nggak ya aku keterima di perusahaan-perusahaan yang aku pengen ini gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa kalau misalnya aku keterima berarti emang udah rezeki, kalau belum aja gitu. Dan ya udah take apa ya, take risk aja, aku coba tetap daftar dan emang alhamdulillah hasilnya positif gitu. Tapi tetap ini harus apa ya dijadiin catatan buat teman-teman kalau misalnya mau ikut MSIB harus sedini mungkin gitu untuk daftar, jangan ditelat-telatin karena lebih cepat lebih baik itu sih. Oke, yes, of course. Jadi kayak memang sebenarnya kalau alur pendaftarannya memang sudah lengkap juga di websitenya kan ya, Kabila ya. Terus juga sama saja sebenarnya sama pendaftaran magang-magang lainnya karena memang ini ya konsepnya ya apa namanya magang seperti pada umumnya gitu ke suatu perusahaan gitu. Tapi sekarang disediakan oleh pemerintah. Oke, nah kan tadi udah bahas soal in general MSIB-nya nih. Nah, sekarang aku mau nanya dulu deh, Kak Bila kan tadi itu sekarang kemarin itu merupakan ex MSIB batch 4 ya di Halodoc. Nah, waktu itu role-nya jadi apa tuh, Kak? Kebetulan waktu di Halodoc tuh aku keterima di role junior graphic designer. Oke, berarti ngurusin desain gitu ya. Apa sih job desk-nya? Boleh nggak spesifikin apa sebenarnya job desk-nya waktu itu sebagai desainer itu? Oke, jadi kebetulan di divisi aku kreatif marketing itu tuh emang terbagi lagi di dalam ada ads, ada banner, ada yang banner designer, terus ada banner in-app juga desainernya gitu. Jadi kebetulan aku kebagiannya di bagian branding nih, sesuai dengan peminatan aku di jurusan DKV di Telkom. Nah, aku ditarik ke situ karena saat wawancara juga emang dari usernya meminta kayak, oh ya udah kalau misalnya anak ini cocok di branding, kita akan masukin di branding aja gitu. Itu sih. Nah, tapi ini lumayan unik ya di Halodoc. Jadi untuk posisi ini sebenarnya bakal ditempatin di beberapa divisi. Jadi nggak cuma di kreatif marketing, ada divisi kodi, ada divisi HR juga gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi mungkin aja nih misalnya teman-teman, misalnya si A keterima di junior graphic designer, terus si B juga keterima nih tapi temenan, tapi beda divisi bisa aja gitu. Setiap perusahaan mitra bakal punya sistemnya sendiri gitu, bakal beda-beda, jadi nggak sama gitu. Oke, wow, menarik. Nah, sekarang kita bakal ke pertanyaan yang maybe
apa ya, jadi suatu pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama hunters kalian, kayak gimana sih keseruannya gitu kan selama program MSIB ini berlangsung, terkhususnya di perusahaan kakak sendiri yang waktu itu Halodoc ya. Nah itu coba dong diceritain sedikit maybe ya ke hunters, gimana sih keseruan-keseruannya gitu. Keseruan di Halodoc ya, sebenarnya aku nggak bisa menceritakan secara rinci karena aku sendiri juga kerjanya WFH ya. Jadi dari rumah, karena memang divisi aku mentornya juga mereka WFH hanya 2 kali seminggu, 2 sampai 3 kali aja seminggu. Dan anak internnya nggak diwajibin buat datang ke kantor gitu. Tapi ketika beberapa kali datang ke kantor dan mengikuti kegiatan secara offline, gila itu keren banget dari segi work environment ya. Dari nggak mentornya, nggak teman-teman internnya, semuanya benar-benar baik-baik banget, sangat welcome, sangat heartwarming banget. Kita ngerasa nyaman gitu berteman dengan mereka, nggak ngerasa threatening, nggak ngerasa diintimidasi juga gitu. Kayak nyaman aja gitu. Mungkin kalau dari aku sih kayak pernah gini, mau datang ke kantor kan, tapi lumayan takut gitu karena melihat profil teman-teman aku tuh anak UI, anak UB, anak UGM gitu, itu lumayan membuat aku tertekan gitu sebagai anak PTS gitu. Tapi ternyata ke sana mereka welcome banget dan hangat banget gitu. Dan aku punya spekulasi sendiri nih soal teman-teman intern yang ada di Halodoc, kayak oh kayaknya anak-anak Halodoc ini emang dari segi personality pada mirip-mirip deh. Maksudnya kayak kamu gak sih yang diem-diem terus lembut, kayak ngomongnya tuh juga nggak yang gimana-gimana, paling kayak ngomong kasar tapi wajar gitu, nggak ada yang barbar gitu, nggak ada, sumpah. Jadi aku ngerasa kayak di Halodoc tuh oh gini, aku ngiranya bakal menakutkan gitu, padahal enggak gitu. Ternyata setelah aku lihat juga kayaknya emang dari HR-nya melihat personality lumayan mirip-mirip gitu. Tapi mungkin aku nggak tahu sih kalau dari tim HR kayak gimana, tapi I don't know why aku ngerasanya kayak gitu aja kok. Semuanya tuh personality tuh mirip-mirip gitu. Pada dikit ngomong gitu. Jadi kalau duduk makan ya udah diem, ngobrol ketawa-ketawa bentar terus diem lagi gitu loh. Jadi lumayan menurut aku lumayan unik gitu. Tapi seru sih overall. Yes, wow, seru banget kayak ceritanya, apalagi kalau misalnya tadi diceritain work from office-nya gitu ya, banyak ketemu teman-teman baru, relasi baru lagi gitu ya, dan yang ditakutin itu sebenarnya enggak gitu. Nah, tapi kalau sekarang dari sisi struggle atau tantangan sendiri tuh, apa yang pernah kakak alami selama mungkin in general ya, nggak cuma di Halodoc ini, tapi internship gitu. Apa sih sebenarnya struggle dan tantangan ini di dunia internship itu kalau dari sisi kakak dan mungkin dari divisi yang kakak geluti belakangan ini? Mungkin dari segi struggle sepertinya kurang lebih bakal mirip ya, mau dimanapun tempat kerjanya. Kalau dari aku sendiri, misalnya aku memang di field-nya emang di creative design ya, aku ngerasa kita tuh emang harus bisa fit in dengan lingkungan kerja yang ada, yang kita tempati saat itu juga. Misalnya aku mau menuntut ABC tuh aku nggak bisa karena ya balik lagi aku hanya anak intern, hanya bisa mengikuti sistem yang udah berlaku di perusahaan tersebut. Itu yang pertama, kita nggak bisa menetapkan idealisme kita gitu, harus bisa menurunkan ego. Itu tuh salah satu bentuk kita belajar juga sih untuk menghargai orang lain, untuk menghargai peraturan yang ada di situ gitu. Yang kedua, struggle-nya sih mungkin capek ya. Kayaknya capek sih. Capek karena ternyata kerja tuh kayak gini ya, ini baru magang loh, gimana kalau kerja beneran gitu. Jadi lumayan ada muncul overthinking baru gitu. Aduh, aku bisa nggak ya nanti kerja, bisa bertahan nggak ya gitu. Bahkan even magang doang aku tuh suka menunggu-nunggu kayak aduh ini kapan beresnya sih gitu. Tapi alhamdulillah beres aja gitu. Ya terlampaui aja gitu semua. Cuman ya it's the struggle ya. Maksudnya bukan aku mau mengeluh gimana, tapi emang di situ sih, justru di situ letak kenangannya gitu. Oh magang tuh ternyata aku dulu pernah ngerasa kayak gini ya gitu, dulu struggle ini ya dulu gitu. Terus apalagi ya, struggle-nya juga aku jadi kurang waktu untuk diri aku sendiri gitu. Karena mau nggak mau aku harus menyelesaikan pekerjaan aku di tempat magang. Bahkan kalau mau makan keluar pun aku udah kayak susah gitu nemu waktunya, itu sih. Dan apalagi ya, struggle-nya lumayan banyak sih. Ya sih itu aja sih kalau dari aku so far yang bener-bener kayak aduh bener-bener menjepit aku gitu loh. Itu sih. Yes, banyak banget ya ternyata struggle-nya, kayak ini kayak being honest gitu ya. Kadang bilang sekarang lagi jujur-jujuran aja gitu. Tapi nggak apa-apa dong, kayak
memang itu yang realita yang harus dipahami hunters mungkin ya, yang nantinya mau magang ataupun pengen merasakan dunia magang itu, ya kita tuh magang internship di mana kita udah ditunjukin sisi profesionalitas ya, kayak gitulah realitanya gitu loh. Ada pasti struggle-struggle yang tentunya ngebuat kita mungkin ngerasa capek, ngerasa bad mood, ngerasa ini, ngerasa itu, ya memang itu realitanya. Itu aja masih intern, apalagi kerja. Nah itu yang perlu di note mungkin ya sama teman-teman, di mana ini adalah persiapan jenjang karir kita gitu. Ketika kita intern, berarti kita harus sudah persiapkan diri kita itu sama ketika kita mau kerja, karena maybe somehow pekerjaan kita bahkan lebih berat daripada itu. Kita harus persiapkan mental dari intern itu ya Kak Dila ya. Wow, seru banget. Tadi udah nyeritain Hanes struggle-nya. Tapi kalau sekarang aku mau nanya benefit gitu ya. Mungkin benefit dari program magang yang selama ini Kakak ikuti, terutama dari MSIB itu apa sih Kak? Selain mungkin tadi udah di-mention beberapa, tapi sekarang tuh apa sih benefit-benefit lainnya gitu? Oke. Mungkin ini udah rahasia umum juga ya. Benefit yang paling utama adalah uang saku gitu teman-teman. Jadi bisa menambah uang jajan teman-teman nih setiap bulan, mungkin ngerasa kurang atau lagi nabung buat apa gitu, boleh banget ikut magang. Jadi itu kayak win-win solution sih, kayak aku gak apa-apa deh mengurangi waktu aku untuk bermain-main, tapi aku bisa menambah value aku dari cara lain juga, mungkin dengan magang gitu. Ya sekalian nabung, sekalian juga menambah skill gitu. Terus yang kedua sih relation ya. Jadi kayak kenal banyak orang baru, terus kenal, tahu-taunya, maksudnya kita kan nggak tahu ya kalau besok bakal kayak gimana, bisa aja kita ditolong orang tersebut, atau mungkin kita butuh orang tersebut gitu nanti, misalkan nih kita udah sukses, amin, atau mungkin ketika misalnya kita juga dimintain tolong sama orang, karena orang udah kenal kita, bisa lewat kita juga kan, ya bakal ada project-project masa depan yang kita nggak akan pernah expect bakal datang sama kita. Terus yang ketiga, bentar. Sertifikat sih kalau untuk MSIB ya. Jadi sertifikat yang bisa lebih mempertegas gitu kalau misalnya kita udah graduate nih dari perusahaan mitra ini gitu, apalagi di MSIB. Terus yang keempat, itu bisa benar-benar menaikkan jenjang karir kita sih, kayak ketika kita taruh di CV, itu tuh benar-benar bisa meng-highlight value kita gitu. Oh, misalnya nih, misalnya karena Nabila alumni MSIB di Halodoc, itu tuh bisa aja menyokong karir aku gitu, jenjang karir aku besok-besok. Seperti itu sih teman-teman. Tapi ini nggak hanya di MSIB sih, bisa aja lewat magang-magang lain gitu. Nah, kalau magang update kan setahu aku buat ngasih info magang ya teman-teman. Jadi teman-teman sendirian kalau pengen nyari magang nih bisa follow aja magang update gitu, pasti bakal update gitu. Karena aku beberapa kali juga pernah apply magang tuh lewat magang update, infonya dari magang update gitu. Jadi ini bisa jadi penolong banget sih buat teman-teman mahasiswa gitu. Gak harus MSIB sih jalannya, tapi MSIB tuh hanya salah satu way gitu, salah satu cara gitu yang emang udah disediakan sama kampus sih. Yes, that's a lot of benefit yang Kak Bila sebut tadi ya, banyak banget manfaatnya, mulai dari allowance, uang saku, terus juga dari relation, dari gimana ini bisa membranding diri kita, meningkatkan value kita, dan masih banyak lagi sebenarnya value yang kita dapatkan gitu ya. Tapi sekarang kalau dari judul sendiri kan kita bakal membahas itu gimana sih sebenarnya magang ini, terutama dari sisi MSIB ini mengubah hidup kita, change our life gitu. Kalau dari perspektif atau sudut pandang Kak Nabila sendiri, apa sih pandangan Kakak terkait dengan MSIB ini mengubah hidup Kakak sendiri? Apa tuh Kak? Yang paling benar-benar mengubah hidup aku ketika ikut MSIB, yang pertama sih skill aku nambah banget asli. Jadi ada hal-hal yang nggak aku pelajarin selama kuliah, aku temuin di magang ini gitu. Terus yang kedua, aku jadi tahu gitu, oh ternyata kalau di startup tuh kayak gini ya work environment-nya. Aku jadi paham gitu workflow-nya kayak gimana. Terus ternyata sense-nya tuh kayak gini gitu kalau untuk divisi A, divisi B gitu. Ternyata kita harus kita juga jadi belajar bisa menimbulkan kayak harus mengeluarkan kepribadian kita yang seperti apa gitu. Kalau di kuliahan kan ya udah karena semuanya teman-teman, ya udah kita being friend gitu. Kalau di tempat kerja tuh kita nggak bisa kayak gitu. Karena kita bakal ketemu banyak orang dan juga
bakal menghadapi banyak hal gitu. Jadi kayak benar-benar belajar banget sih dari segi psikologis, pokoknya secara mentally dan physically itu kita benar-benar belajar banget. Terus itu sih yang paling benar-benar menyokong sih, sangat-sangat mensupport di CV ya. Jadi kalau di CV itu yang bisa jadi hal yang terbesar aku karena so far magang di Halodoc ini yang benar-benar the biggest for me gitu dibanding magang-magang aku sebelumnya. Seperti itu sih Kak Indra. Yes, skill itu teman-teman yang penting, gimana skill kalian terasah karena kan memang kita dituntut untuk kerja profesional. How can we solve the problem dari suatu perusahaan itu secara real gitu ya. Dan memang magang di MSIB ini adalah salah satu milestone. Balik lagi milestone buat Kak Bila, buat teman-teman yang ikut MSIB juga untuk meningkatkan value mereka, branding diri mereka, dan bersaing nantinya di dunia profesional. Wow, keren banget. Dan sekarang gimana sih Kak, boleh nggak sih kasih tips and trick maybe ya? Tadi kan udah dikasih mungkin di awal tips and triknya. Kalau dari Kak Bila sendiri personal tips and trick selain mungkin cepet-cepet magangnya, apa yang harus dibuat atau dipersiapkan untuk MSIB atau mendaftar magang itu sih Kak dari Kak Bila? Biar lolos gitu. Biar lolos ya. Oke, soalnya aku bisa ngasih beberapa tips yang udah aku pernah cobain sebelumnya. Yang pertama tuh teman-teman harus bisa aktif di luar kelas. Jadi jangan di kelas mulu ya. Kalian harus cari pengalaman di luar, biar perusahaan mitra tuh tahu, oh teman-teman ternyata dari segi sosialnya udah bisa gitu. Benar-benar udah punya dasar gitu. Jadi bisa diajak collaborate, bisa diajak komunikasi gitu, bisa diajak kerjasama dengan baik gitu, kerjasama tim dengan baik. Terus yang kedua, teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman kerjanya di bidang seni, perbanyak portofolio. Jadi kalau misalnya bingung gitu mau buat portofolio kayak gimana, boleh tugas-tugas kuliahnya tuh dimaksimalin. Terus yang ketiga, pilih magang yang sesuai linear sama jurusan teman-teman atau field teman-teman sebelumnya, kayak gitu. Terus yang keempat, buat CV yang menarik. Ini tuh paling penting ya, CV yang menarik dan yang emang membuat HR tuh nggak bingung kalian tuh sebenarnya bisanya apa gitu. Jadi ketika mereka membaca CV kalian, mereka tuh udah gak bingung, oh dia cocok nih masuk di posisi ini, udah benar gitu. Jadi bakal bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Terus yang kelima, memperbanyak peluang. Jadi jangan cuma daftar satu mitra doang guys, daftarnya banyak-banyak ya. Jadi bisa memperbanyak, tapi kalau nggak salah ingat ya untuk kebijakan terbaru ini maksimal tinggal 22 ini doang ya, lamaran doang yang boleh gitu. Tapi ya gak apa-apa dimaksimalin aja. Terus bisa juga dengan teman-teman membangun personal branding di LinkedIn atau di sosial media. Itu salah satu cara untuk mempercepat sih. Jadi bisa membuat HR lebih tertarik nih buat teman-teman, bisa lebih penasaran ke teman-teman, penasaran buat lanjut ke wawancara. Suka kayak gitu sih soalnya. Itu sih yang dari aku. Oke, wow, banyak banget tuh udah dikasih tips and trick dari Kak Bila sendiri secara personal, mulai dari tadi aktif, buat portofolio kalian sebagus dan semenarik mungkin, buat CV kalian semenarik mungkin, jangan lupa maksimalin setiap kesempatan kalian, apalagi banyak deh pokoknya ya, dan pastinya aku juga bakal implementing di diri aku juga, dan juga hunters jangan lupa untuk selalu diterapin itu karena memang itu relate banget sih sebenarnya sama persiapan gak cuma magang sebenarnya dalam karir kita nantinya atau profesional kita nantinya. Oke Kak Bila, nah sebelum kita mengakhiri nih, boleh dong dikasih closing statement terlebih dahulu nih ke hunters yang lagi dengar sekarang, apa sih sebenarnya statement yang bisa dikasih atau nasihat yang bisa dikasih nih buat para hunters yang saat ini sedang mendengarkan podcast Magang Aktif? Paling closing statement dari aku ke teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba dan memulai. Karena mungkin nih MSIB tuh kayak, waduh banyak banget nih peminatnya gitu. Nggak apa-apa, kalian coba dulu aja daftar, ikutin flow-nya, struggle-nya kayak gimana di dalam, baru gitu bisa. Daripada kita tuh nyesal karena gak mencoba sama sekali gitu. Jadi sebaiknya mencoba tapi tahu bagaimana struggle-nya daripada gak mencoba sama sekali. Nah itu mungkin selain MSIB pun bakal kepake sih, asalkan teman-teman menerapkan mindset seperti ini gitu. Jadi rasa untuk insecure mendengarkan perkataan orang lain, gak usah lah gitu, gak usah itu kan kayaknya susah deh peluangnya gitu. Itu gak akan bakal kalian bisa kalian gak akan bakal telan itu mentah-mentah gitu. Kalian bakal bisa tetap
optimis untuk mengejar mimpi teman-teman gitu sih. Oke, wow, sangat luar biasa sekali obrolan kita kali ini bersama Kak Nabila, dan tentunya Hunters jangan lupa untuk disimak baik-baik apa yang dibahas pada podcast kali ini yang tentunya sangat insightful banget, terutama dalam memberikan pengalaman seputar dunia magang, terkhususnya di program MSIB yang dapat merubah hidup kita. Oke, kalau begitu thank you so much buat Kak Nabila sudah mau datang ke podcast Magang Update kali ini dan memberikan insight yang sangat luar biasa. Thank you Kak Nabila. Oke, thank you juga Kak Indra, seru banget sih obrolan malam ini. Kalau misalnya Yes. Mm-mm. kalau misalnya nanti teman-teman nih kepo soal MSIB, boleh di follow aja Kampus Merdeka atau magang Kampus Merdeka, di follow aja Yes. Instagram. Bener banget. Oke, Dan juga bisa follow mungkin Instagramnya Kak Bila, boleh nggak sih ditanya-tanyain gitu? boleh. Instagram aku boleh boleh di DM aja kalau misalnya teman-teman segan buat mengfollow ya. @Nabila NSTSC_. Oke, nanti bakal di-tag juga ya di Instagram kita atau di nanti kita kasih caption di YouTube channel kita dan juga di Spotify kita. Banyak deh pokoknya channel yang bakal kita upload gitu. And of course, buat Hunters yang ada dimanapun, jangan lupa untuk selalu stay tune untuk mendengarkan podcast-podcast selanjutnya di YouTube channel Magang Update maupun Spotify. Jangan lupa juga untuk selalu pantengin sosial media Magang Update yang tentunya banyak banget informasi seputar magang, karir, beasiswa, maupun kelas-kelas menarik dari Magang Update. So, aku Indra Arya dan Kak Nabila pamit undur diri dulu semua, and see you on the next episode everyone. Bye!